Yang benar saja, menikah. Gerutu Maria sembari melajukan motor matiknya meninggalkan mansion. Lagian Dedi aneh, pengen punya mantu aja ngebet banget. Sampai-sampai semua anaknya dijodoh-jodohin. Maria terus saja menggerutu sepanjang jalan. Tanpa ia sadari, ternyata di depannya melaju sebuah mobil mewah milik Dilan. Bukan hanya Maria yang tidak menyadari keberadaan mobil tersebut, Dilan pun tidak menyadari keberadaan gadis itu. Pak Udin, kemungkinan aku akan pulang bersama Max sore nanti, jadi Pak Udin tidak perlu menjemputku, ucap Dilan kepada Pak Udin yang begitu fokus pada jalan yang ada di hadapannya. Baik, Tuan, sahut Pak Udin. Maria yang masih kesal dengan keputusan sang Dedi, terus saja bergumam ria. Hingga akhirnya, bibir mungil milik Maria berhenti berkomat-kamit. Setelah ia sadar bahwa ada mobil mewah berwarna hitam pekat milik Dilan yang sedang melaju di depannya. Bukankah itu mobil mewah milik bosnya Om Udin? Itu artinya ada Om Udin di dalam mobil itu. Kejar, seru Maria sambil tersenyum lebar. Saking bahagianya, Maria bahkan melupakan rasa kesalnya terhadap keputusan sang Dedi. Dia lupa kalau malam ini lelaki yang ingin melamarnya akan segera berkunjung ke mansion. Tin. Berkali-kali Maria menekan klakson motor matiknya agar mobil mewah tersebut berhenti melaju. Namun, mobil mewah berwarna hitam pekat tersebut terus saja melaju tanpa mempedulikan panggilan dari Maria. Siapa sih? Gumam Dilan sembari menengok ke belakang dan mencari asal suara klakson yang memekikkan telinganya. Busyet. Itu Maria, pekiknya sembari menepuk pundak Pak Udin dengan wajah panik. Siapa, Pak? Tanya Pak Udin. Siapa lagi kalau bukan Maria? Gadis yang suara omelannya hampir sama seperti pekikan Nyai Kunti di ponsel Pak Udin, sahut Dilan. Dengan tergesa-gesa, Dilan melepaskan dasi yang melingkar di lehernya kemudian melepaskan jas serta rompi yang melekat erat di tubuh atletisnya. Dilan meletakkan pakaian kesayangannya itu ke samping tempat duduknya. Gadis itu semakin gencar melakukan aksinya. Ia bahkan melajukan motornya mendahului mobil yang dikemudian oleh Pak Udin. Om Udin, berhenti. Panggil gadis itu sembari melewati mobil milik Dilan. Gawat, Pak. Kita ganti posisi, aku takut penyamaranku malah diketahui olehnya. Dilan merangkak menuju jok depan, di samping kursi kemudi Pak Udin secara perlahan. Pak Udin, sebaiknya Bapak ke belakang dan berpura-puralah menjadi omnya Tuan Dilan. Baik, Tuan. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Dilan benar, gadis itu menahan laju mobilnya dengan berhenti tepat di depan mereka. Instingku benar, kan? Gumam Dilan sembari menggelengkan kepalanya. Setelah Pak Udin berhasil berpindah ke jok bagian belakang, Dilan duduk di depan kemudi menggantikan posisi Pak Udin. Maria turun dari motornya dan berjalan menghampiri mobil milik Dilan. Sebelum Maria menghampirinya, Dilan lebih dulu menyambangi gadis itu. Apa-apa lagi, Nona Maria? Saat ini saya benar-benar sedang sibuk, ucap Dilan sembari mengelus tengkuknya, berharap Maria tidak curiga pada gelagatnya dan juga Pak Udin yang sedang duduk di jok belakang mobil mewahnya. Bukannya menjawab ucapan Dilan, Maria malah mencoba menengok ke dalam mobil milik Dilan. Dilan tentu saja panik kemudian mencegah gadis itu melihat ke dalam mobilnya. Eits! Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dilan yang kini berdiri tepat di depan pintu mobilnya. Aku mau ketemu sama Tuan Dilan. Minggir, Om jangan menghalangi Maria, ucap Maria, mencoba menarik tubuh Dilan dari depan pintu mobil mewah tersebut. Ada perlu apa kamu sama Tuan Dilan? Dilan meraih tangan Maria yang ingin menggapai gagang pintu mobil kemudian menggenggamnya dengan erat. Aku cuma ingin kenalan, Om. Siapa tahu Tuan Dilan kepincut sama Maria, jawab Maria tanpa peduli bagaimana ekspresi Dilan saat itu. Cih, pede sekali. Bukankah sudah pernah kubilang bahwa kamu bukanlah tipe Tuan Dilan, jadi kamu tidak usah berharap yang aneh-aneh kalau tidak ingin kecewa. Ayolah, Om Udin. Aku ingin sekali bertemu sama Tuan Dilan. Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Maria mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Dilan, tetapi tidak bisa. Lelaki itu menggenggam tangannya dengan begitu erat. Katakan saja pertanyaanmu padaku, nanti aku sampaikan pertanyaanmu padanya, jawab Dilan. Ish, mana bisa seperti itu?
Tentu saja bisa, tidak ada yang tidak bisa buatku, jawab Dylan sambil menyeringai. Menyebalkan, gumam Maria. Maria memutar-mutarkan pergelangan tangannya. Hingga akhirnya Maria bisa melepaskan tangannya dari cengkeraman Dylan. Dengan secepat kilat, Maria meraih gagang pintu mobil lelaki itu kemudian membuka pintunya. Dylan mencoba menghalanginya, tetapi sayang terlambat. Pintu mobil tersebut sudah terbuka lebar dan Maria sudah melihat siapa yang sedang duduk di jok belakang. "Itu Tuan Dylan?" tanya Maria sembari membulatkan matanya. Dylan menahan tawanya. "Sekarang kamu mau apa?" "Oh, Tuhan," gumam Maria sambil menutup mulutnya dengan tangan. Maria menatap lekat kedua bola mata Dylan. Entah mengapa ia merasa curiga pada lelaki itu dan juga seseorang yang sedang duduk di jok belakang mobil mewah tersebut. "Aku curiga jangan-jangan Om Udin dan lelaki itu sedang mengerjaiku. Mana ada seorang bos penampilannya kayak lelaki itu? Kemeja aja gak bermerek dan wajah keriputnya, ah. Jauh gantengan Dedi kemana-mana," batin Maria. "Kenapa kamu menatapku seperti itu, Nona Maria? Apa ada yang aneh denganku?" "Kalian mencurigakan," sahut Maria dengan tatapan penuh selidik. Dylan panik, ia takut kebohongannya ketahuan oleh gadis matre tersebut. Perlahan, Dylan mendorong tubuh mungil Maria dan menuntunnya kembali ke motor matic kesayangannya. "Sebaiknya kamu lanjutkan perjalananmu. Apa kamu tidak takut terlambat dan dihukum oleh guru-gurumu?" Dylan meraih helm pink bermotif Hello Kitty yang diletakkan oleh Maria di atas stang motornya. Perlahan Dylan memasangkan helm tersebut ke kepala Maria. "Gadis kesayangan Dedi Marcelo, sebaiknya kamu bersekolah dengan benar. Biar kelak kamu jadi wanita yang sukses dan mandiri. Aku yakin, lelaki manapun tidak akan bisa menolakmu. Secara kamu itu cantik dan menggemaskan, apalagi jika ditambah dengan kesuksesanmu," ucap Dylan sambil tersenyum manis kepada Maria. "Tapi sayangnya aku sudah terlambat, Om. Lelaki yang aku sukai ternyata sudah menikah dan punya 3 anak. Dan sialnya lagi, Dedi sudah berencana menikahkan aku dengan salah satu anak dari rekan bisnisnya dan malam ini mereka akan berkunjung ke mansion kami." Senyum Dylan yang tadinya mengembang sempurna di wajah tampannya, seketika sirna setelah mendengar penuturan gadis mungil tersebut. "Jadi, Dedimu benar-benar serius soal pernikahan itu?" tanya Dylan dengan wajah serius menatap Maria. Maria menganggukkan kepalanya. "Ya, Dedi tidak pernah main-main dengan ucapannya. Tetapi kenapa? Usiamu saja masih sangat muda dan sekolahmu bahkan belum selesai. Aku tidak mengerti bagaimana cara berpikir Dedimu, apa Dedimu sudah gila?" Pekik Dylan yang masih tidak percaya. Maria menekuk wajahnya karena ia tidak terima ketika Dylan menyebut Dedinya seperti itu. "Dediku masih sehat, Om. Tapi ya begitu, kalau Dedi bilang A, ya harus A. Gak boleh B apalagi C." Maria menaiki skuter matic tersebut kemudian menghidupkan mesinnya. "Ya, sudah. Aku berangkat dulu," ucap Maria yang kemudian segera melaju bersama motor kesayangannya. Dylan masih terdiam untuk beberapa saat sambil menatap Maria yang semakin menjauh, hingga akhirnya gadis itu menghilang dari pandangannya. Dylan berbalik kemudian kembali menghampiri mobilnya. "Istirahat pertama di sekolah Maria." "Hah, beruntung kamu masih diizinkan masuk sama Pak Satpam. Coba kalau tidak, bisa-bisa kamu ketinggalan pelajaran lagi, Maria." Clara menghembuskan napas panjang sambil memperhatikan wajah bingung Maria. Clara. Kamu percaya gak sih kalau Om Udin itu sudah punya istri dan 3 anak? Entah mengapa, aku rasa Om Udin itu lagi ngerjain aku deh, tutur Maria. Om Udin, si ganteng itu. Yah, kecewa dong pemirsa. Tapi, tak apa aku masih setia menunggunya. Menunggu dudanya Om Udin, sahut Clara sambil tersenyum konyol. Clara. Aku nanya ini, kesal Maria sambil menekuk wajahnya melihat Clara yang terlihat konyol. Oh ya, baiklah, baiklah. Kalau aku pribadi sih, percaya dong, Maria. Secara Om Udin itu gantengnya kebangetan. Wanita manapun pasti tidak akan mampu menolak pesonanya. Jadi menurutmu, dia benar-benar sudah menikah dan punya 3 anak, begitu? Pekik Maria dengan mata membulat sempurna. Kenapa ekspresimu aneh begitu? Orang tampan mah bebas, Maria. Dan jangan-jangan istri Om Udin itu tidak hanya 1, tetapi ada 2, 3, M.
Sudah cukup, kamu makin ditanya, jawabannya makin ngawur aja. Maria semakin menekuk wajahnya. Ia benar-benar kesal mendengar jawaban sahabatnya itu. Aku masih tidak percaya dan firasatku mengatakan bahwa Om Udin itu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus menyelidikinya, harus. Ucap Maria dalam hati. Maria, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Di perusahaan milik Tuan Marcelo. Finn, apa kamu masih ingat, malam ini ada undangan dari Tuan Felix, ucap Marvel. Ya, aku ingat. Memangnya kenapa? Sepertinya aku tidak bisa hadir ke pesta itu, Finn. Karena malam ini Dedi memintaku menemaninya menyambut kedatangan Tuan Alfonso beserta putranya yang akan dijodohkan kepada Maria. Sebaiknya kamu gantikan posisiku dan datanglah ke pesta itu. Kamu juga bisa mengajak Alifa sekalian, ucap Marvel. Melvin tersenyum kecut setelah mendengar nama Alifa disebutkan. Ya, baiklah. Aku akan datang ke pesta itu, tapi aku tidak berjanji mengajak Alifa. Aku yakin sekali, Alifa tidak akan mau diajak ke pesta bertajuk bisnis seperti ini, jawab Melvin. Terserah padamu, yang penting salah satu di antara kita bisa berhadir ke pesta itu. Dedi, apa kamu sudah yakin menikahkan Maria si usianya yang masih sangat muda? Usianya masih di bawah umur, Dad. Dia bahkan masih sangat polos, ucap Marisa sambil merapikan kemeja yang dikenakan oleh Marcelo. Memangnya kenapa kalau dia masih muda? Lagi pula Maria dan anak lelaki Tuan Alfonso hanya bertunangan saja. Nanti setelah usianya sudah mencukupi, baru mereka menikah. Ya, semoga saja Tuan Alfonso bisa sabar menunggu hingga 2 tahun lagi. Marcelo terkekeh pelan. Bukan masalah waktu yang aku khawatirkan, Marisa. Namun, lebih ke anak gadis kita. Aku berdoa semoga saja putra tunggal Tuan Alfonso mampu bertahan menghadapi sikap Maria. Marisa menghembuskan napas panjang sambil menatap wajah Marcelo. Kamu benar, Dedi. Dedi saja kewalahan menghadapi sikap gadis itu, apalagi putra Tuan Alfonso. Tapi, semoga saja setelah bertunangan, Maria bisa berubah menjadi lebih dewasa, sahut Marisa. Ya, kuharap juga begitu. Tepat di saat itu, pintu kamar utama diketuk oleh seorang pelayan dari luar ruangan. Tok! 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 Tuan Marcelo, tamu Anda sudah tiba dan mereka sedang menunggu di ruang utama, ucap pelayan tersebut. Ya, baiklah. Aku akan segera ke sana, sahut Marcelo. Hufet! Terdengar suara hembusan napas berat Marcelo. Ia menyerahkan lengannya kepada Marisa dan Marisa pun langsung melingkarkan tangannya sambil tersenyum hangat. Pasangan yang sudah tidak lagi muda tersebut, berjalan berdampingan dan terlihat begitu mesra. Setibanya di ruang utama, ternyata Marvel sudah berada di sana, menemani Tuan Alfonso dan putranya. Lelaki itu tersenyum hangat ketika Tuan Marcelo menghampirinya bersama sang istri. Maaf karena sudah membuat Anda menunggu, Tuan Alfonso. Marcelo duduk di sofa mewahnya kemudian disusul oleh Marisa. Tidak apa, Tuan Marcelo. Santai saja, sahutnya. Oh ya, aku sampai lupa. Kenalkan ini putra sematawayangku, namanya Aidan Tristan. Anak lelaki Tuan Alfonso yang bernama Aidan tersebut mengulurkan tangannya kepada Tuan Marcelo sambil tersenyum hangat. Begitu pula Tuan Marcelo, ia bergegas menyambut uluran tangan Aidan sambil membalas senyuman lelaki muda tersebut. Tepat di saat itu, Maria hadir di tengah-tengah mereka. Tatapan Aidan dan Tuan Alfonso langsung tertuju pada sosok gadis cantik dan menggemaskan itu. Tersungging sebuah senyuman tipis di bibir lelaki yang kini berusia 27 tahun tersebut ketika menatap kedua bola mata Maria. Ini Maria, putri sematawayang kami. Maria, beri salam kepada Tuan Alfonso dan Aidan, titah Marcelo. Maria pun segera mengulurkan tangannya kepada Tuan Alfonso kemudian Aidan dan disambut oleh mereka sambil tersenyum hangat. Maria menjatuhkan dirinya di samping Marisa dan duduk di sana dengan kepala tertunduk sambil memainkan ujung dressnya. Aidan lelaki yang tampan, tetapi sayangnya hati Maria sudah terpaut pada seorang laki-laki dewasa yang katanya sudah menikah dan punya 3 anak. Aidan meminta waktu untuk mengajak Maria bicara berdua agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain dan Tuan Marcelo pun dengan senang hati mengizinkannya. Ajak Aidan berjalan-jalan mengelilingi mansion kita, Maria. Mau tidak mau, Maria pun setuju walaupun sebenarnya ia benar-benar malas.
Ia menuntun Aidan berjalan mengelilingi mansionnya sambil membicarakan masalah hubungan mereka. Maria, aku tidak tahu mengapa kedua orang tua kita begitu kekeh mengadakan acara perjodohan ini. Sebenarnya aku merasa lucu dengan perjodohan ini. Seolah-olah aku adalah lelaki yang tidak laku di luaran sana, sehingga aku harus dijodohkan dengan gadis yang sama sekali tidak pernah aku kenal. Lalu kenapa Anda menerima perjodohan ini begitu saja, Tuan Aidan? Anda sebagai lelaki dewasa, saya rasa Anda bisa menolaknya dengan tegas dan saya juga yakin Tuan Alfonso pasti mengerti dengan alasan Anda. Berbeda dengan saya tidak berdaya, Tuan Aidan. Saya selalu berada di bawah peraturan Dedi dan menolak pun rasanya percuma. Peraturan Dedi tidak bisa diganggu-gugat, jika dia bilang A, ya harus A. Tidak boleh B, apalagi C. Aidan tersenyum sambil melirik Maria yang terlihat kesal. Gadis itu berjalan di samping Aidan sambil menekuk wajah cantiknya dengan sempurna. Ya, aku memang berencana ingin menolaknya. Belum habis Aidan berucap, Maria sudah menyambar ucapan lelaki itu. Nah, begitu dong, Tuan Aidan. Sekarang katakan pada Tuan Alfonso dan Tuan Marcelo bahwa Anda menolak perjodohan ini. Sahut Maria dengan sangat antusias menatap Aidan yang masih menyunggingkan sebuah senyuman manis untuknya. Ya, aku memang berencana menolak perjodohan ini sebelum aku melihat dirimu, Maria. Dan setelah aku melihat dirimu dengan mata kepalaku sendiri, akhirnya aku setuju. Aku rasa, hanya laki-laki bodoh yang menolak dijodohkan denganmu. Ucapan Aidan saat itu membuat kepala Maria mendidih. Ia kesal, marah, kecewa dan semuanya bercampur menjadi satu. Menyebalkan. Setelah pertemuan itu, akhirnya diputuskan bahwa setelah Maria menyelesaikan ujian akhir sekolahnya, ia dan Aidan akan segera bertunangan. Bagaimana Aidan menurutmu, Maria? Dia laki-laki yang baik, kan? Marcelo tersenyum sambil memperhatikan ekspresi wajah Maria yang nampak tidak bersahabat. Entahlah, Maria tidak tahu, jawab Maria dengan malas. Maria, jangan begitu jawabnya. Dedimu serius itu, ucap Marisa sembari mengelus puncak kepala Maria. Maria harus jawab apa, Mom? Maria tidak tahu bagaimana sifat Tuan Aidan yang sebenarnya kepada Maria. Kami, kan baru kenal sekarang, mana bisa menyimpulkan dia itu baik beneran, atau cuma pura-pura baik, hanya dalam satu kali bertemu. Ya, kamu memang benar, gadis Dedi. Tapi, percayalah pada Dedi bahwa pilihan Dedi tidak pernah salah. Aidan lelaki yang baik dan sangat bertanggung jawab, sela Marcelo. Ya sudah. Sebaiknya Maria kembali ke kamar. Maria sudah ngantuk, ucap Maria sembari bangkit dari tempat duduknya. Selamat malam, Maria. Semoga mimpi indah, ucap Marisa. Malam, Mom, Dad, Kak Marvel. Maria pun segera beranjak dari ruangan itu kemudian menuju kamarnya. Sementara itu, Melvin sudah berada di sebuah hotel XX yang sengaja disewa oleh Tuan Felix, salah satu rekan bisnis Tuan Marcelo, untuk merayakan pembukaan cabang baru perusahaan miliknya. Selamat atas keberhasilannya, Tuan Felix, ucap Melvin sembari mengulurkan tangannya kepada lelaki parubaya itu. Terima kasih, Tuan Melvin. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan diri hadir ke pesta sederhanaku ini, ucap Tuan Felix sambil tersenyum hangat. Sama-sama, Tuan Felix. Di saat semua orang masih menikmati kemeriahan pesta di ruangan itu, Melvin malah merasa sangat bosan. Sudah berkali-kali Melvin melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu artinya ia ingin segera pergi dari pesta yang sangat membosankan itu. Tuan Felix memperhatikan Melvin dari kejauhan dan ia tahu bahwa lelaki itu sudah jenuh berada di dalam pestanya. Persiapkan ruangan khusus dan undang Akira untuk menemani pesta kecilku. Aku ingin Akira menemani salah satu putra Tuan Marcelo, anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku kepadanya, titah Tuan Felix kepada salah satu anak buahnya. Baik, Tuan. Setelah anak buahnya pergi, Tuan Felix kembali menghampiri Melvin dan duduk di salah satu kursi yang ada di dekat lelaki muda tersebut. Tuan Melvin, bagaimana menurutmu pestaku malam ini? Menyenangkan. Tuan Felix tahu bahwa Melvin tengah berbohong. Dari ekspresi wajahnya saat itu, terlihat jelas bahwa Melvin sangat bosan dan sudah tidak sabar ingin pergi dari pesta tersebut. Tuan Melvin, bisa ikuti aku sebentar? Ajak Tuan Felix sembari bangkit dari tempat duduknya. Melvin nampak bingung, tetapi ia tidak menolak.
Ia segera bangkit dari tempat duduknya kemudian mengikuti Tuan Felix yang sudah melangkah di depannya. Tuan Felix menuntun Melvin ke sebuah ruangan pribadi Tuan Felix. Cahaya remang-remang di ruangan itu membuat Melvin semakin merasa tidak nyaman. "Duduklah, Tuan Melvin." Tuan Felix mempersilakan Melvin untuk duduk di sebuah kursi yang memang sudah dipersiapkan untuknya. Setelah Melvin duduk, Tuan Felix pun segera menyusulnya dan duduk tak jauh dari Melvin. "Aku tahu kamu merasa bosan dengan pestaku dan di sini aku jamin kamu tidak akan pernah merasa bosan, Tuan Melvin." Tuan Felix tersenyum kemudian bertepuk tangan beberapa kali. Para pelayan bermunculan dengan membawa minuman beralkohol dengan kadar ringan dan beberapa camilan. Mereka meletakkan minuman serta camilan tersebut ke atas meja. Salah seorang pelayan menuangkan minuman beralkohol itu ke dalam gelas kosong kemudian menyerahkannya kepada Tuan Felix dan juga Melvin. "Silakan, Tuan." Maafkan saya, tetapi saya tidak minum minuman beralkohol, tolak Melvin. Tuan Felix tergelak mendengar pengakuan Melvin. Ia tidak percaya bahwa lelaki yang terlihat nakal seperti Melvin ternyata menolak minuman itu. "Tidak apa, Tuan Melvin. Aku berani menjamin bahwa minuman ini tidak akan membuatmu mabuk. Minuman ini hanya akan membuat tubuhmu terasa lebih hangat. Apalagi jika kamu ditemani oleh seorang penari panas yang sangat terkenal dengan kecantikannya, perkenalkan." Tuan Felix segera bangkit dari tempat duduknya kemudian kembali bertepuk tangan sambil meneriakkan nama seorang wanita. "Ini dia, Akira." Seorang wanita bertopeng dengan lekuk tubuh yang begitu sempurna melenggak-lenggok di hadapan Melvin dan Tuan Felix. Tuan Felix begitu antusias menyambut kehadiran Akira, wanita berpakaian seksi yang bekerja sebagai penari erotis terkenal di antara kalangan lelaki hidung belang kelas atas. Tidak sembarangan orang bisa menyewa jasanya dan Akira pun begitu pilih-pilih saat menerima seseorang yang ingin menyewa jasanya. "Apa kamu mengenalnya, Tuan Melvin?" "Dia adalah Akira, seorang penari panas yang sangat terkenal. Tidak mudah mendapatkan gadis ini, Tuan Melvin, bahkan aku saja harus memesannya dari jauh hari." Mata Melvin fokus pada wanita bertopeng dengan pakaian seksi yang sedang menari di hadapannya. Gerakan gemulai bercampur erotis yang ia ciptakan membuat hasrat setiap lelaki yang melihatnya bangkit. "Siapa dia? Entah mengapa aku merasa sangat mengenalnya," gumam Melvin tanpa berkedip menatap wanita itu.